Selamat siang semua untuk para peserta dari Wakom Bootcamp ini, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Sekarang kita akan memulai Wakom Virtual Bootcamp di tahun 2020 ini. Walaupun banyak kendala, termasuk jarak yang memisahkan kita di berbagai kota, ada juga pandemi ini, namun pada akhirnya kita dapat bertemu dan berkumpul di sini. Walaupun secara virtual, tapi tetap terasa dekat di hati. Kemudian acara ini juga tidak akan berhasil dan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan rekan-rekan sekalian. Mulai dari One Percent Studio, Reon Comic, dan juga dari Wacom. Saya sendiri sebagai perwakilan DataScript akan membuka acara ini dan akan memberikan speech kepada perwakilan dari DataScript, Pak Jeremy, untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Selamat pagi, selamat datang pada para peserta Wakom Bootcamp yang sudah terpilih dari rangkaian Wakom WCR di beberapa kota di Indonesia, Wakom Champion Roadshow di beberapa kota dari Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Bali, dan sebagainya. Setelah melewati berbagai rintangan, apalagi kita sudah memasuki lagi pandemi seperti ini, akhirnya kita dapat berkumpul walaupun secara online atau virtual, melanjutkan acara final kita, menemukan pemenang dari apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya di Wacom Champion Roadshow di bootcamp ini. Saya harap semuanya bisa menambah ilmu dalam mengikuti acara ini dengan belajar dari para pelatih-pelatih, coach-coach kita yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Ada Misha, ada Gita, ada Sutan, dan tak lupa juga saya ucapkan kehadirannya untuk Pak Arik, kalau sudah hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat berjuang untuk kalian dan semoga semuanya mendapatkan yang terbaik, terutama bagi yang menang ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeremy atas kata sambutannya. Seperti yang Pak Jeremy bilang, untuk yang menang, selamat, hadiahnya lumayan. Untuk yang mengikuti juga tenang aja, kita masih dapat kok. Nah, sebelum memulai saya akan menjelaskan sedikit tentang Wacom Virtual Bootcamp ini. Seperti apa sih Wacom Virtual Bootcamp ini? Oke, bisa dilihat. Hmm. Oke. Nah, jadi Wacom Virtual Bootcamp ini adalah adaptasi dari Wacom Champion Bootcamp yang sebelumnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Wacom Virtual Bootcamp ini merupakan terusan dari Wacom Champion Roadshow yang sudah kita selenggarakan pada tahun 2019 kemarin, di mana pemenang dari setiap kota sudah terpilih, mulai dari Jakarta, Bali, Pekanbaru, sampai juga Makassar juga ada. Kemudian program pelatihan intensif Wacom Champion Bootcamp yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka diubah menjadi Wacom virtual, di mana pelatihan intensif berbasis challenge ini secara virtual. Dengan demikian, penyelenggaraan latihan ini akan berfokus pada sesi mentoring dan judging yang diselenggarakan di antara waktu kerja para peserta dalam menyelesaikan challenge-nya. Nah, sebentar lagi kita akan mengangkat para peserta menjadi panelis. Di sini para peserta akan bisa menampilkan video mereka dan juga mikrofonnya. Namun ketika diangkat menjadi panelis, sistem akan sedikit freeze. Jadi jangan panik, ditunggu aja. Karena memang itu sistemnya nanti. Untuk susunan acara ini juga bisa dilihat tanggal acara di 8 Juni, pembukaan pada hari ini, kemudian briefing challenge pertama. Setelah itu dilanjutkan di judging challenge kedua, teaming up di jam 10 sampai jam 12, dilanjutkan lagi ke 15 Juni 2020 untuk judging challenge, kemudian juga tentang briefing untuk Wacom berikutnya, kemudian dilanjutkan dengan closing di tanggal 19, final judging. Nah, ini untuk jadwalnya, kita harap semua dapat berkumpul dan mengikutinya dengan baik sampai selesai. Kemudian, untuk karya pemenang WCR Roadshow ini, saya tampilkan portfolionya. Mungkin Mbak Reza bisa dibantu. Ruru, nanti kali akan dari Yogyakarta, videonya akan dinyalakan. Oke. Namanya sesuai ya kalian. Oke. Nah. Oke, Raditya Ruru sudah hadir ya. Boleh dinyalakan videonya dan mikrofonnya.
Kemudian ada juga Michelle Valentino dari kota Jakarta. Dilanjutkan Ida Ayu Permana dari Bali. Nikita Farah dari Surabaya. Yang sudah saya sebutkan, mohon videonya dinyalakan. Mikrofon tetap di mute. Tidak apa. Videonya boleh dinyalakan. Oke, kita lanjut dulu ya sambil menunggu teman-teman yang menyalakan video. Kemudian ada Emir Saleh dari Bandung. Marsha Lydia dari Semarang. Syakila Dwi dari Medan. Andi Ulio dari Bandung. Ipu Tudian dari Bali. Oke, teman-teman. Dilanjutkan lagi, Auni Ramadan dari Jakarta, Darmawan Aris Setiawan dari Jogja, dan Nabila Syabira dari Medan. Setelah itu ada lagi Ivan Ferdi dari Surabaya, Iksanu Mufki dari Pekanbaru. Demikian para peserta kita yang sudah hadir pada saat hari ini. Kita akan melanjutkannya dengan profil tentang coach kita. Tentu Wacom Virtual Bootcamp ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran para mentor terkasih kita. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihatnya, seperti Misha. Misha seorang konsep artis dan art director, hadir di setiap acara WCR kemarin. Kecintaannya pada desain karakter dan panggung pertunjukan membawa beliau ke dunia IP development. Untuk Misha, boleh dinyalakan videonya dan memperkenalkan dirinya. Boleh Misha, Halo, silakan mempromotkan diri sebagai coach. halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Video gue masuk nggak sih? Masuk, masuk. Masuk ya, oke. Selamat datang, selamat bergabung. Udah lama kita nggak ketemu. Sebagian besar dari kalian mungkin udah pernah ketemu saya, tapi sebagian juga kayaknya ada yang saya baru dengar namanya juga sih. Semoga santai ya kalian semua, jangan deg-degan. Jadi ini silakan dibaca dikit-dikit. Ini background saya. Nah, background saya tuh, saya lulusan seni rupa ITB tahun 2013 tahun lulusnya. Terus karena karena pekerjaan pertama yang saya kerjain adalah teater, jadi seni rupa saya sebenarnya agak nggak kepake nih. Jadinya saya malah terjun ke dunia desain karakter dan IP development sebetulnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau ada pertanyaan soal IP development, desain karakter sama konsep-konsep artis, kayaknya saya bisa ditanya ke area. Terima kasih. Pak Radit, silakan mau Oke, next. thank you. Dilanjutkan, kemudian kita lanjutkan ke Mbak Gita Juwita. Mungkin bagi para pembaca Reon sudah tidak asing lagi dengan nama beliau. Sebagai seorang editor yang membantu dan mengarahkan komikus, beliau juga sempat menerbitkan sejumlah karya komiknya sendiri. Untuk waktu dan tempat, Mbak Gita silakan. Mungkin Misha boleh di-mute dulu videonya. Halo. Halo semuanya, saya Gita, perwakilan dari Reon Comics, editor dari Reon Comics. Selamat semua bagi para peserta. Nanti kerjasamanya dalam bootcamp ini ya, semoga yang terbaik lah yang jadi pemenang ya. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Berikut dari terima kasih sebelumnya Mbak Gita atas video perkenalan dirinya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan Mas Sutansyah Marahakim. Mungkin masih asing di telinga beberapa orang karena beliau sendiri ini memang lebih banyak di balik layar. Sebagai founder dari World Self Studio dan juga brand director dari grup kolaborasi, beliau memiliki pandangan yang berimbang antara creative development, storytelling, branding, karakter, and universe development, serta juga digabungkan menjadi bisnis. Untuk masukan, waktu dan tempat, saya persilakan. Halo, halo. Kedengeran ya saya? Kedengeran, masukan. Oh ya,
Saya paling Mungkin ada kendala sedikit dengan baik. Mas Sultan. Mas Sultan boleh diulang Mas, ada Halo, flash halo, tadi? tes, tes. Halo, halo. Masih freeze nggak? Udah kedengeran Mas. Udah, oke. Saya mesti agak lebih kenalan ya, karena baru juga gitu. Saya basicnya writer, jadi kalau fokusnya, kalau teman-teman butuh butuh pengembangan yang hubungan sama story, karakter, mungkin universe development gitu, saya bisa kasih masukan, karena yang nggak ditulis di sini adalah, saya awalnya basicnya startnya di teater, bareng Misha juga waktu dulu. Eh, Maaf sebelumnya mungkin ada kendala teknis di jaringannya Mas Sultan. Mas Sultan, sorry tadi sempat cover lagi, bisa diulang mungkin? halo, halo, tes. Ini udah nggak ini lagi? Udah Mas Sultan. Ya, oke. Ya basically kalau ada hubungan sama storytelling atau karakter development, ya bisa nanti saya yang bantu develop gitu, karena sebelum saya ngerjain word shelf dan grup kolaborasi, basic saya writing, jadi saya bisa bantu ya untuk yang sifatnya story and karakter. Ada lagi Mas Sultan? Sip. Oke, terima kasih Mas Sultan. Nah, untuk para teman-teman sekalian, para peserta Wacom Bootcamp ini, berikut adalah 3 portfolio dari para coach kita. Ada seorang artis jati, Misha, kemudian ada juga editor Comic Rayon, Bagita, dan juga seorang co-founder, seorang businessman yang gimana bisa merubah storytelling segala macam semua bisa menjadi sebuah bisnis. Jadi kalian nanti akan diberikan kesempatan kira-kira akan lebih cocok kemana dan mana sih bagian aspek dari diri kalian yang akan dikembangkan. Karena itu tujuan Wacom Bootcamp ini. Kita ingin mengembangkan potensi dari kalian, bakat kalian, apa yang kalian butuhkan, tapi tidak menutup juga kalian bisa bertanya dengan coach yang lain. Misalnya kamu sudah mendapat di Mbak Gita, tapi kamu ingin bertanya tentang bisnis ke Mas Sultan ataupun art ke Misha, itu bisa saja, tidak masalah. Tapi kalian harus tetap menyesuaikan dengan jadwal coachnya masing-masing. Baik, terima kasih Mas Sultan, Mbak Gita, dan Misha. Ini akan saya lanjutkan kepada challenge pertama kita yang akan dijudge nanti pada tanggal 11. Untuk waktu dan tempat, mungkin Misha boleh dijelaskan tentang challenge ini? Oke, halo, kembali lagi bersama saya, Misha. Mari kita mulai. Buat para peserta silakan bertepuk tangan diri sendiri karena saya tidak bisa dengar, jadi silakan merayakan dulu. Kita mulai ya. Oke. Jadi yang udah seperti yang bisa kalian baca di sini, judulnya Indonesian Heritage Rediscovery. Kenapa saya pengen ngangkat tema ini? Karena pertama waktu kita melakukan apa namanya roadshow ya. Waktu kita pertama kali melakukan roadshow, yang kita lakukan kan pergi ke tempat kalian, terus bikin karakter berdasarkan apa yang pernah kalian bayangkan. Sekarang challenge ini sih sebenarnya akan hampir sama. Sebenarnya ya kurang lebih sama dengan yang waktu itu kita lakukan. Bedanya kali ini akan saya batasi nih. Batasannya adalah saya pengen kalian kembali ke diri kalian sendiri, ke diri kalian maksudnya budaya apa yang pernah kalian alami, kalian lahir dari mana, apa yang menjadi ciri khas bagi kalian sendiri, karena kan sangat penting buat kalian gitu ya untuk dikenal sebagai kayak misalkan gue pengen dikenal sebagai orang yang punya stylenya begini begini begini, jadi kayaknya penting banget ya kayaknya punya style yang dikenal sama orang dan otentik dan original segala macam ya. Tapi sebelum ke situ yang saya sadarin, sebelum bedanya apa sama orang lain, jangan-jangan kita harus kembali dulu ke diri sendiri. Apa yang membuat kita diri kita gitu. Di sini emang saya bilang Indonesian Heritage Rediscovery. Jadi kalau misalkan kalian bisa mencari itu di challenge yang ini, maka jangan-jangan kalian udah agak berhasil nih untuk menyentuh ke area style atau ciri khas apa yang bisa kalian dapetin. Boleh next, Pak Radit? Oke.
Dalam tantangan pertama ini, mari kita kembali ke akar kita masing-masing. Kembali ke budaya yang kita tahu. Budaya yang membentuk kita sebagaimana sekarang. Karena kalau kalian lihat, kita ini akan selalu menjadi otentik di mata penikmat. Tinggal bagaimana caranya mereka bisa merasa dekat atau kenal atau bahkan aneh sekalian. Di sini saya berusaha mau ngomong, di mana karena saya pernah ada di panggung dan pernah merasakannya, semua hal yang terjadi di atas sebuah konten dan dalam sebuah konten hampir semuanya jadi otentik. Kayak misalkan tukang bubur naik haji mah udah pernah ada, pasti di mana di belakang rumah kalian pasti ada tukang bubur naik haji. Tapi faktanya kenapa tukang bubur diangkat ke sebuah sinetron, berarti itu teh jadi sesuatu yang otentik gitu. Sesuatu yang oh, tukang bubur naik haji mah baru gitu. Sebenarnya mah itu udah pernah terjadi. Sebenarnya semua yang pernah yang akan kita gambar keluarnya semuanya inspirasinya datang dari dunia luar kita. Dunia luar itu ya dari tempat di mana kalian jajan, tempat di mana kalian sekolah, ngerjain PR, tempat di mana kalian bertemu kakek orang tua kalian atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Nah, ranah budaya yang akan kita bahas jangan-jangan sedekat itu dengan kalian. Mari kita next. Oke. Ini saya langsung aja ke syaratnya, ke syarat challenge ini. Challenge ini akan kalian lakukan dalam waktu 3 hari dan akan dipresentasikan di hari ketiga. Yang pertama, mengandung unsur budaya asal mula atau origin. Yang kedua, membuat sebuah rancangan desain karakter dengan berbagai ekspresi. Ini yang untuk yang pernah mengalami ini standar. Saya pengen kalian gambar tampak depan, tampak samping, dan tampak 3/4 nyerong. 3/4 itu bukan 3/4 badan dari pinggang ke atas ya, bukan torso, tapi nyerong badannya. Lalu menampilkan mood board yang terdiri dari maksimal 6 image yang mewakili rancangan desain karakter kalian. Jangan lebih dari 6 image ya si mood board ini. Soalnya mood board ini saya cuma pengen kalian menyampaikan informasi apa sih yang bisa kalian sampaikan secara singkat dan secara jelas. Karena kalau informasi terlalu banyak, menurut saya sih nggak begitu baik juga untuk disampaikan. Karena lo kebanyakan ngomong, tapi si karakter lo belum tentu menceritakan semuanya. Yang keempat, membuat slide presentasi yang informatif dan nyaman dilihat, maksimal 4 slide. Di sini, saya pengen mempersilahkan kalian semua ngatur gimana caranya memperkenalkan karakter kalian. Bisa jadi kayak slide pertama kalian memperkenalkan karakter dengan narasinya dan tampak samping, depan, dan 3/4 tersebut. 2 slide yang di tengah itu kalian harus kayak eksplorasi karakter. Di slide yang terakhir, ini yang saya lupa masukin ke dalam sini adalah tolong masukin gambar suasana di mana karakter kalian sedang melakukan sesuatu. Itu aja sih. Setelah ini nanti akan ada pertanyaan. Jadi akan ada sesi pertanyaan. Jadi yang kelima, silakan have fun. Ingat ya, ini ada 3 hari, jadi tolong dimaksimalkan. Itu aja sih dari saya. Mari kita mulai kalau mau ada Q&A. Oke, untuk para peserta boleh dinyalakan videonya dan audionya karena sudah disetting untuk para attendees bisa dinyalakan. Boleh dicoba. Oke, Marcel sudah masuk. Syakira, Ibu Tudian, Iksanul Mufki, Nisa Fanil, Raditya Ruruh. Aduh, Raditya Ruruh nih paling susah saya nyebut namanya nih. Kenapa, Dit? Videonya, oke, video sudah nyala semua ya. Mungkin boleh juga speaker on-nya di unmute. Oke, Mirsalnya juga sudah masuk. Mungkin Bagita, Masutan juga sudah boleh dibuka video sama mikrofonnya. Oke, sudah semua ya. Halo. Oke. Nah, sebelum kita mulai Q&A-nya, silakan kalian mute dulu semuanya, di mute dulu. Lalu kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanya dulu, tolong satu-satu ya. Soalnya jangan-jangan pertanyaan kalian bisa diwakili sama temannya. Oke? Tolong silahkan, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak soal challenge-nya? Dan apabila ada yang mau bertanya, mohon di-raise ya. Ada pilihannya di fitur Zoom. Bisa dicek. Mumpung 3 coach lagi berkumpul semua, dan ini masih challenge pertama, jadi kalian bisa tanya sebanyak-banyaknya ya.
karena ini sangat, apa ada yang pertanyaan? Mau ada yang mau nanya dulu nggak? Sebaiknya nanya sih. Karena ini menentukan sekali ya Misha ya untuk kedepannya nanti Iya, ya. menentukan Mungkin kalian mau menang nggak sih? Gimana sih kalian? Mungkin Misha juga bisa kasih tahu. Mungkin kita kan masih ada 3 challenge ya total ya. Ini baru challenge pertama untuk pembuktian ya. Oke, Ida Ayu Made mungkin ada mau pertanyaan? Itu mood board itu bisa dijelasin nggak maksudnya apa gitu? Soalnya kayaknya kurang detail tadi mood board-nya itu. Oke. Penjelasan mood board. Oke, sebelumnya kamu pernah bikin mood board belum, Ida? Pernah Pernah? Saya nggak tahu istilah itu. Oh, oke. Mood board itu jadi sebenarnya gampangnya kayak gini. Jadi kamu mengumpulkan image yang mewakili gambar karakter kamu. Misalkan karakter yang pengen kamu gambar itu punya, coba saya waktu itu kan kamu ketemu saya Ida ya. Saya ke Bali kan? Ya. Dia lupa malu Misha. Lupa lu. Parah. Oke. Lagi buat skripsi soalnya. Oke, gini aja. Coba sebutin 3 kata sifat yang bisa mewakili sebuah karakter. Misalkan ya dia jahat, baik, malas gitu. Misalkan coba sebutin apa aja. Apa aja asal. Punya tekad kuat. Bertekad gitu ya. Tekad. Kemudian asal jangan dipikirin, asal aja. Saya mau ngasih contoh soalnya. Asal. Iya, asal aja. Iya loh, jatuh. Which? Enggak, kata sifat. Oh, kata sifat. Kata sifat. Apa ya? Misalkan bertekad, terus saya ganti which-nya jadi bitch, gimana? Ya, boleh. Satu lagi apa? Cold, oke ya. Oke. Nah, kamu kan punya 6 slot untuk masukin image kan. Nah, mood board tuh simpelnya kayak gini. Kamu mau menceritakan apa dulu? Soalnya mood board bisa mewakili banyak hal. Mewakili pertama, tone warna yang pengen kamu ambil. Kedua, sifat dari karakter kamu. Image apa misalkan. Kamu tadi bilangnya bertekad, bitch, dan cold. Misalkan kalau saya pengen masukin cold, ketika saya nyari mood board untuk cold, saya nggak akan nyari es batu. Saya nggak akan nyari kutub utara. Saya nggak akan nyari sesuatu yang berhubungan sama cold. Tapi saya akan misalkan nyari cold, misalkan ya, saya nyari image perempuan sinis, misalkan kayak gitu. Image itu yang akan saya masukin menjadi sebuah mood board. Misalkan dari perempuan sinis ini, nanti si perempuan sinis ini dia pakai baju jaket kulit, terus dia membelakangi saya posisinya, terus pakai lipstick merah, terus matanya disipitin, pakai eyeliner yang lumayan tipis. Dari situ, itu bisa jadi salah satu mood board untuk mewakili cold. Jadi kuncinya, ketika kamu bikin mood board, jangan mencari, misalkan kamu googling ya, googling untuk cari mood board cold, kamu jangan tulis cold, tapi kamu cari benda, image, yang menampilkan image cold, yang image dinginnya gitu. Bayang nggak? Tidak? Ya. Nah, dari situ terserah kamu nanti. Sebenarnya saya ngomong terserah gini karena ini namanya challenge ya. Jadi saya nggak akan ngasih tahu semuanya. Cuman kamu bisa yang tadi saya sebutin, kamu bisa nyari tone warna apa yang bisa kamu kasih. Misalkan ya tadi kan saya sebutin misalkan cold lagi ya, karena paling gampang ini kepala saya. Misalkan kamu tadi cold, image yang kamu temukan adalah yang perempuan barusan, terus dia tone warnanya merah, hitam, abu-abu. Saya mau pakai tone warnanya dia aja lah, terserah kamu. Sangat terserah kamu. Oke. Jadi nanti si image ini kamu kumpulin, ada 6 kan? Ada 6 image nih. 6 image ini mewakili si traits-nya karakter kamu gitu, Ida. Yang lain ada pertanyaan juga nggak yang sama? Soal mood board? Atau Sultan sama Bagita ada yang mau nambahin soal mood board? Kalau misalnya mungkin mood board-nya sebenarnya mood board bisa aja kayak kamu cari gambar yang sesuai dengan apa yang kamu mau dapat aja sih. Semacam itu. Mood board juga bisa begitu sih harusnya.
Heeh. Kalau dari saya, mungkin ini kan ada 6 slot mood board ya. Kalau bisa cukup berimbang antara yang hubungannya visual banget atau sama sifat karakternya atau kondisi suasananya dia gitu. Jadi biar kan ada beberapa orang yang memang lebih fokusnya ke visual, ada beberapa orang yang lebih fokus ke si cerita dan karakter di balik si visualnya gitu. Nah, biar berimbang dan kalau saya pribadi bisa lebih memahaminya aja sih. Kalau fully visual kadang-kadang jadi nggak terlalu paham itu maksudnya apa, jadi cuma cantik aja gitu. Iya. Itu ya intinya yang mau saya tambahin dari yang Sultan, mood board itu nggak tentang visual dari nggak soal visual yang pengen kalian sampaikan juga, tapi konsep juga. Oke? Jadi jangan terpatok karena saya bilangnya mood board ada visualnya, jadi ini tuh tentang karakter kalian aja, tentang apa? Secara visual, tapi bisa juga itu konsep karakter kalian yang akan membantu kalian nanti untuk bikin kayak gambar suasananya, terus kayak eksplorasi gerak karakternya untuk di 2 halaman yang di tengah gitu misalkan. Jelas Ida? Ida jelas ya, saya baca mulutnya jelas sih, cuman kamu di mute. Nah, begitu aja. Kalau jelas dijempolin aja. Iya, Oke, ada lagi yang mau sudah ada jempol ada, dari Ida. Berarti kita udah boleh mulai ini. Oke, mungkin. Ada lagi? Ya, Wawan, silakan Wawan. Ida boleh di-mute dulu videonya. Thank you. Wawan tuh siapa? Darmawan. Darmawan Setiawan. Lu pakai nama kecil Wawan enak aja. Ini untuk mood board sama heritage, Indonesian heritage kan maksudnya ada budaya asimilasi gitu biasanya. Kalau nanti ada antara campuran misalnya kayak budaya Indonesia kan kayak ada beberapa campuran kayak misalnya Tionghoa meskipun sedikit, terus ada kayak post-kolonialisnya beberapa. Itu termasuk apa harus yang benar-benar murni? Pertama, Wan, saya pengen lihat wajah kamu dulu. Ini saya melihat keyboard laptop. Oh, kameranya komputer ya? Nah, gitu Wan. Kamera komputer. Oke. Ya, ngomongin soal heritage, kamu benar tadi soal itu, karena sebenarnya si soal heritage ini adalah tadi soal apa? Pertanyaan jebakan dari saya sih. Memang suka menjebak sang coach satu ini, jadi hati-hati ya yang jadi. Hati-hati ya. Saya suka menjebak orang kan, saya Batman. Terus tadi benar pertanyaan kamu nggak ada yang salah, tapi jawaban saya juga nggak ada yang benar nih. Pertanyaan kamu kan soal apa? Soal mesti kayak gimana kan si budaya yang pengen kamu jawab kan? Mesti apa? Kolonial, post-kolonial, campuran, asimilasi gini. Saya pengen kamu menjawab aja dulu. Karena menurut saya budaya yang seperti apa yang pengen kalian bawa bisa jadi itu nggak penting buat saya, karena yang penting itu ceritanya. Yang penting ya saya tuh masukin si heritage rediscovery untuk kalian menemukan itu aja, untuk kalian menemukan konsep apa yang pengen kalian bawa gitu, ke dalam si karakter ini. Jadi mau caranya seperti apapun nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kebetulan jawaban gue benar sekarang, karena kalau gue jadi kasih tahu yang benar kayak gimana, jawaban gue jadi salah. Bener nggak, Tan? Bingung saudara-saudara. tapi bener kan gue, Tan? Iya, soalnya gue nggak bisa jawab kan, lo harus gambar kayak gimana kan? Nanti poinnya dari challenge-nya hilang. Poinnya challenge ini bukan buat jadi batasan kalian mau ngapain soalnya, tapi justru pengen jadi apa ya, titik awal biar kita pengen tahu nih ngejawabnya gimana, karena poinnya adalah kita juga nggak tahu kan kalian mau jawab apa. Itu yang serunya gitu menurut saya. Ya. Begitu. Jadi jangan terpatok kalian mau bikin apa karena soalnya seperti itu, ya. Bisa jadi gue bilang Wawan, itu jebakan jelas-jelas ini. Ya itu gue jelas-jelas tadi bilang jebakan, tapi mohon kalian eksplorasi, karena dunia kita adalah dunia eksplorasi ya, desain karakter dan ini. Jadi jangan terpatok sama brief aja. Kalian ya kalau ada yang nonton Hunter x Hunter ya, ini anggaplah ini ujian Hunter atau ujian Chunin deh kayak gitu. Gimana Darmawan, tidak puas? Puasin, Miss, puasin. Oh, mana bisa gue. Mahal. Tarif gue puasin orang mahal. Gimana, Mak Wan?
Atau mungkin mau pertanyaannya jenisnya ya apa? Cara bertanyanya mau diubah. Gimana, Wan? Darmawan? Wan, diam aja lu. Sekian dulu aja. Belum ada Sekian dulu pertanyaan. aja. Belum ada pertanyaan Tapi lagi. apa Ada lagi yang sudah mau nanya? cukup jelas, Wawan? Nggak jelas. Nggak jelas lah. Jelas. Ya Jelas, nanti jelas. kalau misalnya ini boleh ditanya lagi, nanti kita juga akan share kok. Para coach ini akan masuk ke grup, jadi kalian bisa kontak juga nanti. Gitu. Sorry, Darmawan ini dari mana ya? Bandung apa Jakarta? Lupa gue. Jogja. Oh, Jogja. Kuliah Oh, berarti. Jogja. Ini dari Reon waktu itu di isi Oh, Jogja ya, dari Reon. Darmawan Oh, ya. oke. Oh ya, berselisihan waktu ya yang gue sama yang isi. Beda ini. Oke, ada mungkin Nikita Farah ada pertanyaan? Ya. Mohon Pak Radit, mohon menembak orang aja kalau gak ada yang mau bertanya. Nah ini soalnya speakernya udah on, berarti ada yang mau ditanyakan mungkin. Oh, begitu. Kalian bisa angkat tangan loh di sini. Nggak ada. Kak, saya deh pengen nanya. Boleh Oke, dong. Misal silakan. Jadi kan kakak tadi ngomong untuk bagian slide presentasi kan page 1 kan bisa narasi. Jadi apakah tidak menutup kemungkinan untuk membuat backstory gitu untuk karakternya? Oh, oke. Latar belakang karakter. Oke. Pertanyaan menarik. Justru karena emang akan dipresentasikan, kalian kan akan bercerita ya. Saya mau nanya ke kamu deh. Kamu lebih nyaman saya baca presentasinya dari awal sampai akhir? Atau kamu akan lebih nyaman kamu menjelaskan? Atau cuman kayak tadi deh, saya kan barusan presentasi kan? Yeah. Kalimat yang saya sebutkan sama kalimat yang ada di presentasi beda kan? Kamu lebih nyaman dengerin saya atau baca presentasinya? Lebih enak denger sih. Nah, gitu. Jadi, buat saya kalau kamu masukin informasi, silakan banget. Tapi yang penting di sini adalah presentasinya. Bukan cara kamu, ya informasi presentasinya. Jadi, semakin banyak yang kamu masukin, latar belakang silakan banget. Malah bagus kalau kata saya, kalian masukin gitu ya. Yang kedua, misalkan kamu mau masukin tinggi badan gini kayak apa? Biodatanya gitu ya, silakan masukin. Lagi-lagi sih soal ini lagi ya. Di treatnya kalian sebagai desain ini aja, sebagai apa konsep art aja ya di treatnya sih ini. Jangan lupa tadi saya bilang di slide yang terakhir masukin artwork finalnya, kualitas finalnya seperti apa. Saya juga kurang bisa nyebutin yang harus seperti apa ya, tapi yang pasti sih standarnya mungkin full color kali ya, full color, terus udah bukan kualitas sketsa lagi. Kalau emang itu kualitas sketsa juga nanti ketahuan kok itu ada kualitas finishnya kalian. Dari situ kan banyak hal ya, Michelle ya, yang bisa diceritain. Jadi kalau misalkan kamu tadi soal narasi lah, karena di sini juga ada Bapak Sutan, karena Pak Sutan juga akan baca kan. Ada Bu Gita juga sebagai produser juga akan baca kan dokumen kamu. Jadi kalau misalkan dokumen kalian makin jelas, makin rapih dan makin oke dibaca, kayaknya nilai plus sih buat kita. Gitu, oke ya? Oke Kak, sip, makasih. Oke. Ada lagi mau nanya soal presentasi, si slide, kayaknya penting juga nih soal slide selain. Oke, thank you Misal pertanyaannya. Misal juga dari Jakarta pas Reon di IKJ ya, Misal ya. Oh. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Mumpung kalian ada waktu di sini. Oke, Marsha silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi kakak. Izin tanya, untuk pembuatan karakter tentang konsep heritage rediscovery ini, boleh nggak sih karakter yang benar-benar dekat sama keseharian kita? Jadi kan culture itu kan luas ya, nggak sekedar budaya tradisional dan segala macam, tapi kan keseharian kita juga culture gitu. Bagaimana? Tapi gitu sih, terima kasih. Misalkan nenek kamu gitu, ya silakan aja. Nggak cuman mungkin itu yang saya pengen lihat sih, makanya sebenarnya gini, tadi pertanyaan soal siapa tadi gue lupa, Wawan ya, pertanyaan Wawan sama pertanyaan kamu sebenarnya agak nyenggol nih, cuman kayaknya cara bertanya kamu lebih apa ya,
lebih nggak nanya teknis, tapi lebih ke nanya boleh apa enggak. Lagi-lagi saya akan jawab boleh. Kok apa ya karakter sehari-hari? Coba kamu bisa ngasih contoh nggak? Tukang mie ayam. Boleh banget. Tapi pertanyaan saya yang akan saya balikin ke kamu, ini misalkan kan kamu belum tentu gambar tukang mie ayam kan? Iya. Pertanyaan yang akan saya balikin lagi ke kamu, apa bedanya tukang mie ayam yang kamu gambar sama tukang mie ayam yang belum kamu gambar, yang masih ada di pinggir jalan? Oh. Nah, ini kan akan jadi desain karakter. Ini kan akan menjadi sesuatu. Begitu. Ya. Karena, ya Allah jatuh. Mungkin ada konsep ceritanya, belakangnya ternyata tukang mie ayam ini adalah menggunakan daging manusia, ya silahkan, silahkan aja. Gue belum tahu karakter kalian seperti apa nanti jadinya. Gitu. Itu penting ya, itu penting si backstory dan lalalala. Ada yang mau nambahin? Silakan Bagita atau Bapak Sultan atau Pak Radit. Saya sambil masih bikin kapal laut. Marsha, udah jelas soal itunya? Sudah, terima kasih Kak. Mbak Gita, Mas Sultan mungkin ada yang mau ditambahkan? Nanti aku ngeliat pas lagi di ininya aja. Hasil dari mereka biasanya lebih ada perkembangan di situ. Oke. Oke, apa ada pertanyaan lain? Jujur kalau kalian mau bertanya untuk challenge pertama ini, mendingan sekarang. Kenapa? Karena nanti setelah dibagi-bagi, coachnya mereka akan lebih fokus pada anak didiknya masing-masing. Jadi boleh nih ditanyakan langsung sekarang mumpung karena waktunya nanti akan lebih susah untuk diatur. Iya, gue sibuk Biar soalnya, lebih sorry jelas. nih. Resep. Coachnya sibuk. Padahal udah bagi waktu ke sini. Silakan nanya, kita masih panjang kan pertanyaan apa? Ruru, ada pertanyaan? Halo. Sorry ya agak susah nyebut namanya. Halo. Iya. Silakan. Untuk desain karakternya itu boleh mengembangkan dari yang sebelumnya. Oke, freeze. Ruru? Halo, Ruru? Tampaknya ke disconnect karena udah nggak ada. Halo, coba teman-teman yang di Jogja samperin dulu. Tapi gue nangkep sih maksudnya pertanyaan Ruru, karena Ruru ini sama desain karakter sendiri udah cukup lama dan cukup kental dia kenalnya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita melanjutkan dari desain karakter yang pernah kita bikin? Sih kayaknya, pertanyaan dia kayaknya ke arah situ, karena waktu di Jogja pertanyaan dia juga sama kayak soal ini, karena dia khawatir karakter dia terlalu selesai atau gimana. Di kepala gue sih nggak masalah ya, tapi nanti ini gue jawab karena supaya kita nggak awkward pada diam-diam aja. Gue akan tetap jawab yang sama ke Ruru nanti. Kalau kalian udah punya rancangan desain karakter yang pengen kalian kembangin ke dalam sini, silahkan, karena gue juga nggak akan tahu kok itu kan kalian pernah ngembangin atau ya, kecuali kalian pernah nge-publish karyanya dan gue kenal, which is lu yang gambarnya ya, akan menjadi seperti itu aja sih, which is silahkan kalian eksplorasi dengan karakter apapun. Kita akan tahu kok, kita bertiga akan tahu, kita semua actually akan tahu kalau misalkan karya kalian ada plagiarism, niru atau itu, kita akan tahu kok sebenarnya. Kita benar-benar akan tahu, karena gue percaya semua yang ada di sini ranah visual dan ranah visual populernya agak luas banget malah ya untuk beberapa orang. Jadi kita percaya kalau kita akan bisa melihat itu tidak original atau enggak ya 70% tidak original juga udah kegedean sih di kepala gue. Ada yang mau nanya lagi soal itu nggak? Oke, ada pertanyaan lain. Ruru kemungkinan sedang disconnect. Nanti mungkin bisa dibantu ya, Misha ya. Ya. Soalnya waktu gue ke Jogja, pertanyaan dia kayaknya sama deh soal ini juga. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Emir Saleh mungkin? Apa sudah cukup jelas? Karakternya tuh harus yang misalnya original banget kita bikin from scratch, atau bisa kita bikin rendisi dari misalnya figur historikal gitu, bisa. Ini Emir ya? Mana sih Emir? Yeah. Oh iya ini. Oke, sorry, perkenalkan diri dulu ya baru nanti. Oh iya. From scratch
gimana ya, gue sih sampai sekarang akan sangat menghargai dalam bentuk apapun karakternya. Gue nggak akan pernah tahu itu from scratch apa enggak. Lo tadi pertanyaan lo kayak boleh nggak gue kayak ngembangin misalkan lo gambar Soekarno gitu kan, gitu Mir ya. Iya. Sebenarnya di kepala gue masih boleh kok, masih boleh banget, masih boleh banget ya, masih boleh kan ya Bagita ya, boleh banget, kenapa enggak gitu, kenapa enggak sih? Boleh. Cuma nanti dikasih itu aja yang dari ide-ide kamunya, misalnya Soekarno-nya nggak sesuai yang sama sejarah yang kita tahu, misalnya ternyata Soekarno-nya alay gitu, nah boleh sih. Anjay, wah kelewatan itu, gue harus muter balik. Ya mungkin itu ya, saya juga penasaran sih karena bikin soal jebakan seperti tadi, maksudnya untuk bisa memunculkan yang kayak gini-gini nih Mir, gue juga kayaknya kayak gue pengen tahu nih kalau ada orang yang jangan-jangan dia bikin Soekarno, ternyata Soekarno-nya itu bikin Monas, ternyata Monas itu dalamnya roketnya untuk terbang ke bulan, tapi karena dia enggak, terserah itu mah gimana lu bangun ceritanya, gue pengen tahu banget, gue sangat pengen tahu banget lu bisa mengembangin sampai gimana. Tapi ini gue juga pengen Sultan nambahin dong, Tan, soal ini Tan, gimana Tan? Gue rasa kalau bisa bikin rendition yang cukup seru, bahkan kalau angle yang ngambilnya bagus, keren banget sih. Karena I think sekarang di Broadway, teater yang paling populer kan Hamilton sekarang. Dan itu kan dia ngambil founding father yang kurang terkenal gitu dalam tanda kutip. Nah, belajar dari situ, mungkin konteks yang yang mesti dipelajari adalah kalau bikin karakter, let's say rendition something, make sure dia ada kayak some sort of story yang sebelumnya antara orang belum tahu, atau ya tadi di alternate story yang orang yang udah tahunya. Karena kalau bener-bener diambil sama vice-nya adalah jadi kayak same old gitu loh ya. Karena at the very essence yang dicari itu setiap kali kalian build karakter gitu ya, yang dicari itu what's different gitu, apa yang beda yang bisa kalian ceritakan dari si karakter ini gitu. Kalau dari karakternya dari nol udah pasti beda kan, tapi kalau dari, makanya tadi saya juga ngomongin plagiarism gitu, akan kerasa ya ini udah pernah nih kalau permasalahan dari plagiarism di skala seperti ini kan gitu. Nah, if you want to take some, dan bahkan bisa Mas Sultan, sorry. Halo Mas. Tadi kepotong sampai if you want gitu kan. Udah kayak film dramatis. Boleh diulang kan, if you want some nya. Ya, kalau kalian mau ngambil ya gitu, nge-rendition satu, make sure ada angle yang berbeda gitu. Karena poinnya dari yang kita nilai juga pasti kalian menyampaikan sesuatu yang sebelumnya kita masih belum, bukan at least kayak nggak susah ya kalau bener-bener belum pernah didengar gitu, tapi at least kita ngerasa oh ya ini ada dagingnya gitu, sesuatu yang unik yang kita senang lihat. Itu ngaruh banget. Masih Daft Punk nggak gue? Nggak, udah nggak. Gimana Mir? Iya, udah jelas. Makasih. Okay. Ada lagi? Ini masih lama Dit ya? Masih bisa sih sampai jam 11, habis itu kita ini. Kalau udah selesai juga, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, nggak masalah, kita bisa lanjut langsung. Tapi mungkin makanya menurut saya sih harus dimaksimalkan ya di sini. Jadi mungkin Andi Ulil atau Oni Ramadan ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, ada lagi mungkin Iksanu Mufki. Ini yang dari Pekanbaru nih, Misha nih, yang 3/4 nih. Yang mana? Gue inget banget, yang 3/4. Blow-on banget nih. Mufki ada yang mau ditanyakan? Oke. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Gimana 3/4 lo udah bener belum? Udah ada paham. Jadi kan di sini karakter itu kan rata-rata kan menggunakan karakter yang berasal dari makhluk hidup. Jadi apabila kita menggunakan karakter yang dari benda mati, karena benda mati kan banyak yang basisnya heritage gitu. Jadi kalau menggunakan benda mati seperti kebudayaan atau hal-hal lain yang bersifat heritage, apakah boleh menjadi karakter?
Oke, misalkan lo pengen mempersonifikasikan monumen itu ya. Nah, iya. Boleh banget. Nggak masalah. Boleh ya. Heeh. Udah mah boleh banget. Terus kalau misalkan desain lu bagus, terus lu nggak menang, nanti lu ajuin ke monumennya. Gue pernah bikin karakter kayak ini jadi maskot. Ya udah lu dapat duit dari situ. Silakan banget. Ujung-ujungnya. Ya gitu kan. Gue nggak menang, gue pengen membuktikan bahwa karakter gue keren. Nggak gitu aja gue mah. Silakan kalau ada yang pengen eksplorasi ke arah personifikasi dari benda mati, silakan. Gue jadi pengen ngebatasin juga nih soal ini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang waktu itu nggak ketemu saya, banyak pertanyaan soal ini, soal desain karakter dari benda mati. Atau bukan dari benda mati, selain manusia gitu ya. Karena waktu itu juga secara tujuan, kalau saya dari 1%, kayaknya sih kita nggak apa-apa kalau ada orang yang bikin karakternya misalkan monster gitu atau ya misfits atau hantu atau segala macam. Saya mau nanya ke Bagita dan Mas Sultan dan Paradit nih kayaknya gimana, mau kita batasin atau kita bebasin aja ke mereka nih. Jadi mau bikin desain karakter ya. Soalnya di kepala saya kalau misalkan kalian sampai bikin binatang atau bikin makhluk atau bikin apa, udah bukan desain karakter lagi, itu jadi creature design, which is itu dari udah subdivisi lagi gitu kalau misalkan ilmu menggambar mah gitu, ilmu karakter desain itu udah kayak subnya. Gimana Paradit, Mbak Sultan, Mbak Gita? Kalau saya sih sebagai moderator kita ngikutin coach ya. Kalau emang dari coach memang mau dibatasi nggak masalah. Ya oke. Gimana Pak Sultan, Mbak Gita? Kalau saya asal ini saya udah nggak daftar kan, gue aman kan? Aman. Kalau gue sih asal sentien kali ya. Kalau nggak sentien agak bingung. Jelasin sentien coba dong. Paradit nggak ngerti soalnya. Sentien tuh apa ya? Bahasa terjemahan itu berakal gitu. Jadi ada personality-nya, ada identitasnya gitu. Kalau bener-bener cuma ya ini botol, terus kayak botol ini warnanya gini, kalau ditendang gelinding gitu, kayak bingung juga sih. Asal ada dianya berlaku gitu. Oke, berarti kalau misalkan mereka kayak bikin semacam Forky dari Toy Story 4 nggak masalah gitu ya? Nggak masalah harusnya. Sama Oke, sih yaudah kalau gitu. Mas Sultan. Oke. Cuman ada cumannya nggak bagi kita. Biasanya kalau ngomong kayak gitu, cuman ya saya sih gitu. Biasanya kayak gitu. Enggak. Ya yang penting target marketnya untuk manusia lah. Kalau untuk manusia berarti kan memang mesti berakal ya judulnya. Oke, begitu. Berarti ya udah kalau gitu nggak akan kita batasin ya. Jadi kalau kalian mau sampai ke tahapnya creature design juga, which is mau bikin monster, ya silahkan gitu. Karena menurut saya kalau misalkan sampai ranahnya creature design masih kepake di ranah heritage karena kita kan punya makhluk-makhluk mitologi yang jadi monumen kan. Jadi silakan banget kalau pengen kalian storytelling kan. Gitu. Atau diffuse. Ada lagi pertanyaannya? Atau diffusi juga bisa, maksudnya percampuran setengah manusia, setengah Garuda gitu juga bisa kan? Ya. Ya. Kalau tadi si siapa namanya? Si Iksanul mah lu mau manusia sama setengah apa ya? Jangan di-mute. Suaranya di-unmute dulu. Karena lebih sering gambar apa ya? Sekarang kan ada yang lebih ke heritage yang lebih ke Indonesia. Banyak itu kayak makanan gitu. Oh, jadi kalau di gue manusia setengah puyem gitu misalnya. Ya, tapi gue paham kok maksud lo. Iya. Jadi jadiin makanan Indonesia itu kayak karakter gitu. Boleh banget. Oke, ini karena Ruh udah balik lagi. Ruh, tadi gue sebenarnya lu mendengar gue atau gimana, Ruh? Ruh? Raditya Ruh? Main game apa dia? Ruh, hey. Ruh. Ya Allah, dia ngomong. Ruh, hey. Kayaknya gue di-mute sama dia belum di. Aneh banget. Ya udahlah nanti. Gak apa-apa nanti ya. Dia kayak nggak pakai mic deh. Woi, Ruh. Oke, buat temen yang lain mungkin ada pertanyaan lagi.
Atau gimana? Untuk yang lain sudah cukup? Bisa kita lanjutkan ya. Mungkin dari Misha, Bagita, atau Mas Sultan ada tambahan lagi? No. Good luck. Ya, Oke. belum. Sip. Oke, berarti sudah dulu untuk ini. Thank you Misha, Mbak Gita, Mas Sultan untuk presentasinya di challenge pertama ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke pemilihan mentor. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu sebetulnya. Jadi di sini kita akan menyediakan 3 tempat, 3 mentor untuk kalian. Seperti yang saya bilang tadi, semua mentor ada kelebihannya masing-masing, ada pengalamannya masing-masing. Kalian ada kekurangan tuh di aspek yang mana. Kami menyediakan untuk membantu kalian, tapi biarpun sudah ada, misal kalian sudah memilih di Mbak Gita, tidak tertutup ya, kalian bisa bertanya ke coach yang lain. Karena tujuan kita di sini semua untuk belajar. Seperti itu. Jadi kita mulai dulu saja ya, dari Ida Ayu Permana. Oke, Dit, ya, gue mau ini jelas. maaf ya nanti nama. Oh, boleh. Misha, silakan. Gue menjelaskan dulu tujuan kita kenapa kalian dibagi kelompok. Pertama ya betul tadi kalian udah kenal. Silakan baca lagi ini kita ya. Portofolio dan biodata kita. Silakan kalian baca lagi. Siapa tahu kita bisa membantu dengan kita menjadi coach-nya kalian. Kedua, kenapa ada sistem coach seperti ini? Karena kan kalian jumlahnya lumayan banyak dan kita sebaiknya kayak kalian punya mentor untuk mengontrol kekaryaan kalian aja sih sebetulnya. Jadi kayak kalian punya, walaupun ibaratnya kayak punya wali kelasnya lah. Jadi silahkan, jadi si wali kelas ini nanti akan kita akan tahu progres kalian sejauh apa dan itu akan menjadi komunikasi untuk kita sendiri. Selebihnya have fun. Silakan Ida kalau Oke, Mas Ida. Radit. Ida, sorry namanya ini nanti kita akan perbaiki ya. Tapi sebelumnya bisa kamu dari 3 coach yang sudah presentasi tadi, kira-kira kamu akan lebih cocok ke yang mana nih? Boleh, Ida? Di unmute ya, oke. Untuk coach yang word self tadi, yang fokus ke cerita. Lupa Ayo, siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Itu Halo. ada loh namanya, Ida. Ya, mungkin Susan. Oke, jadi ke Mas Sultan ya untuk Ida. Ya Pak, Kak Sultan. Kemudian saya lanjutkan ke Marsha Lydia. Mungkin aku ke mana ya? Aku ke Mbak Gita. Oke, Mbak Gita ya. Halo. Mbak Gita udah langsung dapat. Misha ternyata belum laku. Oke, silakan Michelle Valentino. Aku tuh Misha. Aku Kak Misha. Michelle ya. Oke, ke Misha. Oke, lo jangan karena gue belum dapat jadi pengen ke gue lo. Enggak, soalnya Kak Misha bikin penasaran. Wah anjir. Emangnya Tinder? Aneh banget. Kopdar nanti ya. Oke, Nikita Farah silakan. Kak Misha ya. Oke, Nikita di Misha. Kemudian dilanjutkan ke Syakira Dwi. Saya mau ke Kak Sultan. Oke, bisa dengar? Kalau enggak nanti Mas Wastu tolong di chat ya. Kalau ini kita coba skip dulu ya ke Oni Ramadan. Saya ke Mas Sultan. Oke. Wah, Mas Sultan udah mau penuh nih. Dilanjutkan lagi ya ke Wawan mungkin. Wawan. Mas Sultan. Oke, kemudian Irfan Fedri. Irfan.
Oke, kita skip dulu ya. Nabila Syabira. Nabila? Ada di sini? Nabila, tolong di-unmute. Nabila, halo. Kamu malu-malu ya? Kamu pilih siapa nih dari 3 coach kita nih? Yang paling cantik atau yang lain nih? Sama Kak Gita aja, Kak. Oke. Kemudian Ibu Tudian. Saya pilih Kak Misha. Oke, siap. Emir Saleh. Saya sama Kak Misha. Oke. Siap. Oke. Kemudian dilanjutkan ke Iksanul Mufti. Penuh. Halo? Itu penuh atau gimana? Maksimal 5 sih semua. Jadi. Kak Misha aja. Oke. Saya. Oke, untuk Misha kita sudah close. Jadi sisa ini Ruru dan Irfan Fedri saya masukkan ke Mbak Gita ya. Jadi ini susunannya untuk challenge pertama, challenge kita ke depan-depannya 1, 2, 3 nanti ini mentor kalian. Tidak tertutup, kalian bisa bertanya ke yang lain, tapi tolong cek juga jadwal masing-masing mentor. Nanti kalian bisa japri sendiri, nggak masalah. Kita sudah atur waktunya juga untuk kalian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Jadi ini ya untuk mentor kalian semua. Saya ulang lagi. Untuk Misha ada Michelle Valentino, Nikita Farah, Emir Saleh, Iksanul, Ibu Tudian. Kemudian untuk Mas Sultan ada Ida Ayu, Syakila Dwi, Oni Ramadan, dan Darmawan Arif. Untuk Mbak Gita ada Marsha Lidian, Nabila Syabira, Ruru, dan Irfan Fedri. Dulunya, di mana ininya Mas? Kok nggak ada? Sebentar. Andi Uril, boleh disebut? Kamu pilih Mbak Gita atau Mas Sultan? Saya ke Mas Sultan aja. Mas Sultan ya, oke. Nanti kita taruh ya, untuk kita tambahkan nama kamu. Oke, berikut sudah selesai untuk ininya, pemilihan mentor. Jadi setelah acara ini selesai, kalian sudah boleh mengatur waktu dengan mentor masing-masing. Dan jangan lupa untuk tanggal 11 nanti kita akan mulai judge yang pertama. Gitu. Nah, kita lanjutkan dulu ya untuk ke peraturannya. Jadi, peraturannya apa aja sih? Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian challenge yang sudah ada. Kecuali kalian ada alasan yang jelas. Kalau tanpa alasan yang jelas, kita akan segera didiskualifikasi. Peserta wajib menyerahkan karyanya pada waktu yang ditentukan. Seperti yang saya bilang tadi, challenge pertama nanti di tanggal 11, tapi nanti kalian harus kumpulkan dulu. Jadi bisa kita compile untuk di-present. Kemudian peserta wajib mengupload hasil karyanya kepada mentornya masing-masing. Peserta juga wajib mengerjakan karyanya sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Peserta wajib mengikuti arahan panitia ketika Zoom yang sedang berlangsung. Seperti sekarang ini, semua sudah berjalan dengan baik. Demikian dari kami. Untuk Mbak Gita, Mas Sultan, dan Misha, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum acara ini kita tutup? Dari gua belum ada. Sampai ketemu lagi ya nanti di Japri. Oke. Jalur pria. Mas Sultan, silakan Mas Sultan. Nanti saya kontakin, saya bikinin grup. Oh, mantap, gercep nih. Kalau Mbak Gita, boleh tambahan? Iya, semoga bisa kerjasama kita yang satu grup ini. Oke, siap.
Oke, dengan demikian peserta sudah mendapat mentor masing-masing dan juga kita sudah siap untuk acara selanjutnya nanti tanggal 13. Setelah Zoom ini berakhir, saya harap para peserta bisa menghubungi langsung para mentornya masing-masing untuk mengatur jadwal kalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk para mentor juga, Misha, Mas Sultan, dan Bagita. Terima kasih banyak. Pak Irfan, Pak Reza, terima kasih atas bantuannya. Mas Wastu juga terima kasih atas bantuannya. Pak Jeremy, terima kasih atas kehadirannya. Dan para peserta, terima kasih juga. Oke, sekarang saya akan end meeting, end webinar ini untuk semua. Saya harap yang terbaik, kalian dapat berusaha yang terbaik, dan semoga yang menang adalah yang terbaik. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.